Kami terus masuk dalam secret place, tempat-Mu Tuhan, supaya setiap kami mengalami dan tidak hanya mendengar cerita. Bawa kami Tuhan, Holy Spirit, bawa kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saudara, kalau tadi teorinya sudah dibahas semua sama pastor, saudara, saya akan meneruskan sedikit kesaksiannya. Saudara, saya bukan orang yang bisa seperti pastor dan keluarganya terutama. Saudara, saya bukan orang yang tekun. Saya bukan orang yang holy. Maaflah saudara. Saya punya tante yang saudara dari sejak saudara dia kenal Tuhan, dia tidak pernah lagi ke bioskop. Dia tidak pernah memakai matanya untuk melihat televisi. Dan dia menyerahkan saudara hidupnya benar-benar untuk Tuhan. Setiap kali dia lihat saya, dia geleng-geleng kepala saudara. Kenapa? Karena semua film baru saya pasti nonton. Saudara, kalau kami tidur satu kamar, dia akan pusing lihat saya saudara. Saudara, dia akan bangun jam 4 pagi, mandi seperti tadi yang pastor bilang. Saudara, dan kemudian dandan dan duduk di hadapan Tuhan jam 4 pagi. Saudara, dan setiap kali dia bangun jam 4 pagi sekamar kan, gak enak ya. Masa yang lebih tua mandi, dandan, duduk saudara di bawah baca Alkitab. Saya tengkurap, jadi dari tidur saya ikutan bangun tengkurap. Terus saya baca Alkitab di ranjang. Saudara, tante saya pasti gini, In. Saya tuh heran loh sama kamu.
dengan sikapmu yang sangat nyebelin katanya ya. Kenapa Tuhan sayang kamu? Saudara, saya juga bilang sama tante saya juga nggak tahu. Tapi hari ini saya mau coba terangkan sedikit. Kami di Mahanaim bukan golongan orang sakti, bukan. Kami golongan orang yang gak punya ketekunan. Kami ini penjahat. Kami orang-orang pelacur, saudara. Kami benar-benar orang yang saudara tidak akan pernah percaya sekotor apa kami. Tapi kami tahu satu hal, saudara. Kami ini butuh Tuhan. Dan hanya itu yang membuat kami dipakai. Dan kami ada di hadirat Tuhan. Saudara, saya bukan pendeta yang bohong lah kalau saya ini bilang begini ya. Saya menyintai Tuhan sangat lebih dari segalanya. Sampai saya tidak menyintai dunia, bohong. Saya mau jujur sama saudara ya. Kalau hari ini saya menangkan 100 orang bertobat. Dan saya dikasih 1 M. Hati saya melonjak buat 1 M. Hati saya gak melonjak buat 100 jiwa yang dimenangkan. Walaupun saya berkata puji Tuhan. Tapi hati saya melonjak buat apa? Duit 1 M. Dan saya coba bilang gini, Tuhan. Aku gak bisa bohongi kok kalau aku ini pelacur. Duit 1 M aja buat aku melonjak kok Tuhan. Mau gimana? Saudara, saya ini gak bisa bohongin. Saya tahu Tuhan selalu minta saya sabatikal. Saudara mau tahu dalam hadirat Tuhan. Sabatikal itu kan cuma sama Tuhan. Gak ada gadget, gak ada HP, gak ada semuanya. Dan saudara, kita dengan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan dan puasa. Baru 3 jam loh saudara. Saya sudah mikir gini, aduh seandainya kopi lebih enak. Baru 3 jam. Saya sudah berpikir apa? Di HP saya ada apa ya? It's the true me. Saya nggak pura-pura, anak saya semua tahu. Tapi saya mau bilang jujur. Saudara, saya punya 2 anak yang hidup bersama saya, yang satu di surga. Dan 2 anak saya itu pintar banget. Lebih pintar dari saya. Lebih kaya dari saya. Saudara, lebih semuanya dari saya. Ganteng, tinggi, ideal, gak kayak mamanya. Dia kalau lihat mamanya udah pusing aja. Mama katanya ya, lu tuh udah umur. Kenapa sih makan sembarangan? Kayak tadi Pastor Robert berkata, Bu makan yang sehat. Saya bilang, ya semua buat saya sehat. Udahlah puji Tuhan, saya bilang. Anak saya gak bisa saudara. Anak saya itu harus ideal. Naik 1 kilo, dia akan puasa untuk nurunin lagi. Harus ideal saudara. Tapi saya punya cucu yang nakal, umurnya 1,5 tahun. Belum bisa apa-apa. Saudara, cucu saya ini cuma selalu begini sama saya. Mukanya. Terus gini, please. Saya mau nanya. Hati saya ini lebih nempel ke cucu atau lebih nempel ke anak saya yang lebih pintar dari saya? Kenapa sih? Loh cucunya gak bisa ngasih duit loh. Saudara, anak saya kalau neraktir saya di restoran termahal di Jakarta. Saudara, cucu saya ini ngerepotin loh. Saudara saudara ya, ngerepotin, berantakin. Anak saya rapi dalam segala hal. Tapi kalau hari ini saya suruh milih anak atau milih cucu? Kenapa sih saudara tahu? Kenapa? Satu hal, cucu lebih butuh saya. Anak saya gak butuh saya. Hari ini saya mau bilang sama saudara. Seberapa engkau tahu engkau butuh Tuhan? Seberapa engkau tahu betapa jeleknya kita. Tapi kita butuh Tuhan.
Seberapa bahkan kita tidak bisa memelihara iman kok. Tidak bisa memelihara kekudusan. Tidak bisa memelihara kesetiaan. Tapi seberapa kita butuh Tuhan. Itu akan menarik Tuhan. Saudara, saya bacakan ayatnya. Mungkin ini ayat yang berbeda dari apa yang tadi dibahas dan interpretasi orang. Dikatakan Wahyu 19 ayat 7 dan 9. Mari kita bersukacita, bersorak-sorai memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Saudara, banyak orang berpikir ini akhir zaman, kalau nanti kita diangkat di awan-awan, baru itulah hari perkawinan anak domba. Tetapi ayatnya berkata telah tiba, saudara. Pada waktu saudara dipertunangkan dengan Tuhan, saudara seperti Maria dengan Yusuf, maka saudara sudah istri. Dan hari itulah hari perkawinan anak domba. Saudara tinggal bersukacita. Saudara tinggal bersorak-sorai. Saudara tinggal memuliakan Dia. Tapi berapa orang tidak menghargai ini, tidak mengerti statusnya, tidak mengerti saudara itu milik Tuhan dan Tuhan bertanggung jawab sama saudara. Saudara, sehingga mereka sibuk mengurusi dirinya sendiri. Saudara, dan ayatnya berkata gini loh. Pengantinnya itu cuma suruh siap sedia. Dan kepadanya pengantin dikaruniakan. Ada ayat saudara suruh beli enggak? Enggak ada. Dikaruniakan. Saudara, kami ini golongan yang enggak bisa hidup benar. Tapi kami dikaruniakan. Saya mau bersaksi tentang Stanley, pemusik saya. Saudara, dia gak pernah les musik. Saudara, hari itu dia cuma ikut ibunya jam 4 pagi. Ikut doa. Saudara, dia dari keluarga sangat miskin. Dia cuma berkata, Tuhan, hidupku ini harus berubah. Aku gak tahan dengan kemiskinan. Biarkan aku melayani Engkau. Saudara, dia ambil karton. Dia gambar tuts piano. Dan hari itu dia mainkan tuts piano itu. Saudara, sebuah karton yang tidak ada bunyinya. Saudara, kakaknya melihat itu dan berkata, Dek, kita biar miskin tapi jangan gila. Dan hari itu dia cuma bilang, Tuhan, aku butuh Engkau merubah hidupku. Hari itu ada KKR besar. Saudara, di GBK, tempat terbesar di Jakarta. Dia duduk di pojok. Dan dia cuma bilang, Tuhan, aku pengen sekali waktu melayani Engkau di situ. Beranikah saudara mimpi di siang hari bolong? Di tengah saudara bahkan keyboard pun gak punya. Tapi hari itu Tuhan bilang, pasti kau melayani di sana. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tanpa pernah ada yang mengajari, tiba-tiba dia bisa bermain musik. Sampai saudara, dosen dan saudara profesor dari luar negeri, saudara berkata, dari mana kamu belajar musik? Karena yang S3 buat musik keyboard saja tidak menguasai chord-chord yang kamu mainkan. Dikaruniakan. Dan Tuhan gak pernah bohong. Saudara, persis di hari ulang tahunnya,
9 November, 10 tahun kemudian, dia ada di GBK dan dia bermain musik. Dikaruniakan. Bisakah hari ini ada orang-orang yang berkata, Tuhan, aku begitu butuh Engkau. Aku bersuka karena Engkau. Jadikan aku milik kesayangan-Mu. Biarkan aku jadi istri dan kekasih-Mu. Dan bertanggung jawablah dengan aku. Dan tiba-tiba Engkau dikaruniakan. Saudara, ceritanya belum selesai sampai situ. Saudara, dia jatuh di homosek. Dan sekali lagi dia tidak bisa lepas dari situ. Gak bisa sembuh. Gak bisa menyukai perempuan. Tapi sekali lagi hari itu dia berseru dan berteriak, Tuhan, aku cuma punya Engkau dan belas kasihani aku. Saudara, dan hari itu Tuhan bilang menikah. Dan dia berkata, Tuhan, bagaimana mungkin aku menikah? Bahkan melihat perempuan terangsang pun tidak. Tapi sekali lagi, dia cuma bersukacita dengan apa yang Tuhan katakan. Dia menikah dan di hari dia menuju pelaminan, Tuhan menyembuhkan dia dan dia sekarang punya anak 2. Mengaruniakan. Tapi beranikah kita? Saudara, kami ini sekelompok orang yang mungkin cuma bisa berkata, Tuhan, aku enggak punya yang lain dan aku enggak bisa kok. Kami butuh Engkau. Seperti yang tadi dikatakan, kalau diceritain kelihatannya ajaib, saudara. Tapi ada sisi-sisi yang kami akan tersenyum dan berkata, enggak kok. Kita enggak seheroik itu. Saudara, Olvi itu memang pernah juara nyanyi di Jepang, saudara. Bersama dengan bintang-bintang film ajaib. Penyanyi-penyanyi besar. Tapi yang ajaibnya, yang kalau istilah saya, the goblokster. Saudara, di tengah dia jadi bintang. Saudara, dia dirusak oleh seorang pria. Jatuh ke narkoba. Hamil di luar nikah. Dipaksa melakukan banyak hal yang mengerikan. Di tengah kebintangannya. Dan hari itu Tuhan menghancurkan. Tuhan membiarkan semua kebintangannya hancur. Dia dirusak, dihabisi. Disitulah dia, saudara, dia naik motor 2 jam 4 pagi. Dia duduk di pojok belakang Mahanaim. Dan dia cuma nangis berkata, Tuhan, aku ini bintang yang sudah jatuh dan hilang. Aku sudah hancur dan begitu jelek. Melakukan hubungan seks bebas, narkoba, hutang, diperkosa, menipu, disiksa, dipukuli. Di titik itulah dia cuma bernyanyi. Di titik itu, di belakang itu, dia cuma bisa teriak dan berkata, sentuh dan ambil aku sekali lagi. Sentuh dan ambil aku sekali lagi. Dan hari itu saya sedang khotbah, saudara.
Bahkan saya nggak kenal dia dan nggak tahu siapa dia. Tiba-tiba yang ku cari dan ku cintai, seorang Maria Magdalena panggil. Hari itulah lagu dan nyanyiannya dari seorang yang sangat kotor, hancur, tiba-tiba bergema merubah banyak hal. Saudara, banyak yang berkata setiap kali dengar orang bertobat, kami bukan orang baik. Mari nyanyikan. Yang ku cari, Yesus yang ku cari, Yesua. Ini lagu yang mereka buat. Dan saya berdoa ada cerita yang sama di hati saudara malam ini. Datangi Tuhan bukan karena kebaikan kita, tapi karena kita berkata kami butuh Kau yang kurindukan. Yeshua Hamasia, Kau satu-satunya harapan kami, yang aku nantikan. Yeshua Hamasia, Kau yang aku rindukan. sampai di belakang Kau yang butuh Tuhan. Dia akan merubah hidupmu hari ini. Engkau yang aku nantikan. Yeshua Hamasia, Cerita cinta Yeshua Hamasia, Kau yang aku nantikan. Yeshua Hamasia, biarkan Dia merubah pelacur menjadi penyembah. Biarkan Dia merubah yang cacat menjadi pembawa keajaiban. Dan katakan ini aku Tuhan, ubah nasibku hari ini, ubah hidupku.
Setiap orang mengalami perubahan sejati. Tiba-tiba hidup kami berubah. Para pecundang menjadi penginjil. Tiba-tiba yang miskin akan menjadi kaya. Tiba-tiba kami yang bodoh akan berhikmat. Tiba-tiba kami melakukan hal-hal yang besar. Karena ada cerita dan perjumpaan sejati dengan Tuhan. Bapa, Bapa, Holy Spirit. Tembusi, 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 tembusi. Kiara para asyikere bere. Keluarga demi keluarga dipulihkan. Kesembuhan, keajaiban. Biar ada suara penyembahan yang sejati dari hati kami, dari gerejamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa mereka tidak ada satupun yang pulang dengan sama. Tapi ada sesuatu yang sejati. Dan biar itu mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan, Bapa dan Roh Kudus, Yesua HaMasiah, kami berdoa. Saya berdoa, saudara pulang tidak berkata begini, yaitu Ibu Iin, itu Pastor Robert. Tapi saya berdoa saudara pulang dengan sebuah pengertian. Dia menyintai saudara seberapapun jeleknya saudara. Dia menginginkan saudara. Dan dia akan memakai dan merubah saudara kami semua yang di sini. Saudara, saya bersyukur Tuhan boleh saya melayani di Mahanaim. Orang berkata kami gila. Orang berkata kami aneh. Orang berkata kami sesat. Kami itu suka senyum saudara. Kalau dibilang begini, Mahanaim itu sesat. Kami bilang, ya memang kami semua bekas tersesat, mau apa lagi. Mahanaim itu aneh, memang aneh, apa lagi. Gak normal, semua kami gak normal saudara. Kami itu kumpulan pembunuh, pelacur, pezina. Yang hari ini kami dipakai Tuhan. Saudara, kami ada di seluruh Indonesia. Kami golongan orang yang mungkin orang gak akan terima, gereja gak akan terima. Tapi kami tahu ada tangan yang selalu menerima dan merubah kami. Kami melihat bagaimana hidup kami, saudara, dibuat dari satu keajaiban demi keajaiban. Saudara tahu si ganteng Daniel, dua-duanya Daniel saya. Daniel Antonio. Saudara, hari itu maju ke sini sedikit. Si ganteng nih. Saya suka panggilnya si ganteng. Waktu dia lahir, saya yang memegangnya dan memeluknya. Jadi ini udah kayak anak saya, saudara. Saudara, hari itu papahnya kerja jadi bos. Dia sekolah di sekolah yang terbaik. Dan Tuhan cuma bilang sama papahnya, berani enggak kamu lepaskan semuanya. Dari gaji 20 tahun yang lalu,
Sebulan 25 juta. Dan dilepaskan masuk ke Mahanaim tanpa gaji sama sekali. Hari itu satu-satunya komputer di rumahnya dipakai buat memulai sekolah Mahanaim. Sekali lagi saudara, pada waktu papanya melakukan itu, dia salah satu yang paling marah. Dia marah sekali. Karena dia harus keluar dari sekolah yang terbaik. Saudara, dari dia wajahnya kelihatan ya, penggemar makanan bule, jadi wajahnya jadi bule banget. Saudara, dan bahkan untuk beli roti saja mereka tidak punya uang. Segila itu kami. Segila itu orang-orang di sekeliling saya. Dan hari itu kelihatannya saudara, ketiga anaknya menjadi pemberontak dan pemarah. Tapi sekali lagi, mungkin di sini ada hamba-hamba Tuhan yang kau meletakkan banyak hal dan kau miskin. Dan kelihatannya Tuhan tidak berjalan bersamamu dan anak-anakmu marah dan kelihatannya semua tidak baik-baik saja. Saya cuma mau berkata, kami mewakili orang-orang yang seperti itu. Dia marah dengan cara yang lain. Dia marah dengan sangat menyintai dunia. Tapi adiknya yang nomor 2 marah lebih mengerikan lagi. Tidak mau sekolah sama sekali. Tidak mau kebaktian juga. Bahkan tidak mau bicara ya. Bahkan tidak mau bicara dengan orang tua, dengan siapapun. Tapi sekali lagi saya cuma mau berkata hari ini. Perjalanan belum titik saudara. Perjalanan baru koma. Dan Tuhan itu sangat setia. Dia gak pernah berutang. Saya hari ini berdiri di depan hamba-hamba Tuhan desa. Saya tahu ada banyak dari saudara yang saudara bahkan kehilangan iman, capek, letih. Dan sepertinya perjuangan saudara sia-sia. Tapi saya mau bilang, Tuhan tidak pernah berutang. Semua titik pengorbananmu yang orang lain gak tahu kesakitanmu, Dia ada di situ. Saudara, dan sekali lagi tiba-tiba ketika engkau tetap setia di tengah duri yang begitu menyakitkan. Ketiga anaknya saudara diberikan IQ yang sangat ajaib, di atas rata-rata. Saudara, dan hari ini ketiga-tiganya, ini salah satunya muda kecil S2 saudara. Kaya raya sudahan saudara. Satu lagi belum punya pacar, siapa yang mau boleh ambil. Dan tiba-tiba saudara, satu demi satu mereka dijamah Tuhan. Dan saudara lihat bagaimana dia melayani Tuhan selama COVID. Saudara, dia dan adik-adiknya salah satu yang memeluk, menggendong, membersihkan semua kotoran orang-orang. Dari anak-anak yang begitu berontak, begitu marah, begitu saudara bahkan menentang keputusan orang tuanya. Saudara, mereka menjadi barisan yang paling depan. Bahkan dia 4 kali kena COVID. Tapi itu tidak pernah menghentikan dia untuk merawat, mendoakan, menyanyikan, menggendong, membersihkan, menyikat setiap saudara ranjang yang dipakai. Hari ini mungkin kau melihat anakmu berbeda. Belum selesai. Dia Tuhan yang setia. Apa yang orang tuanya pernah taruh, tiba-tiba melahirkan anak-anak yang bahkan membahayakan hidupnya. Merawat setiap pasien yang sudah koma.
Saudara, kemuliaannya mungkin gak seperti yang kita ingin. Kemuliaan yang seringkali kita bayangkan adalah mungkin kaya raya, diberkati, orang bertepuk tangan. Dan orang berkata, wow. Tapi saya mau berkata ada kemuliaan yang berbeda, saudara. Pada waktu engkau menjadi hamba, pada waktu engkau melihat sebuah generasi hari ini, semua mengejar dunia, mengejar saudara, pacar kemuliaan. Dan tiba-tiba ada sebuah generasi yang berjam-jam di hadirat Tuhan, yang menggendong pasien COVID, maaf kata, yang buang air besar dan kecil di celana dan menceboki mereka. Itu kemuliaan yang sebenarnya. Kalau saudara masih di desa tanpa upah dan saudara setia, jangan pernah berpikir itu bukan kemuliaan. Karena itu yang iblis tidak pernah punya. Saya berharap dari seluruh hati saya mau berkata buat semua pendeta desa, thank you so much. Hormat saya bagimu. Gampang buat saya bicara karena saya tinggal di kota. Terima semua fasilitas. Saya kaya, suami saya kerja, anak-anak saya semua kerja. Tapi saya mau berkata buat saudara, saya tahu saudara gak pernah gampang. Tapi kalau engkau setia sampai hari ini, itulah kemuliaan. Itulah kemuliaan. Dan saya mau berkata, jangan pernah berhenti. Jangan pernah marah. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah berkata, kenapa Ibu Iin lebih diberkati. Karena saudara punya kemuliaan yang lebih besar. Yang lebih besar. Saudara, dan hari ini saya mau berkata ada pesta yang Tuhan mau sediakan. Dan pesta yang pertama tadi adalah pesta pemulihan. Dan saya berkata saudara cuma perlu berteriak betapa butuhnya kita. Betapa tidak mampunya kita. Dan dia siap memulihkan. Saudara, pesta yang kedua adalah kemuliaan. Walaupun kemuliaan itu tidak seperti yang saudara pikirkan. Tapi pada waktu engkau setia di tengah penderitaan. Bahkan Paulus di akhir pelayanannya berkata, yang kukehendaki adalah menderita dan bersekutu dalam kematiannya. Saudara, seorang hamba Tuhan yang besar seperti Kathryn Kuhlman, yang menyembuhkan ribuan, selalu berkata, bunuh aku Tuhan. Karena dia tahu kemuliaan yang sesungguhnya bukan pada waktu mujizat tepuk tangan. Tapi pada waktu ego dan semua kesombongan itu dibunuh. Saudara, dan yang ketiga adalah pesta keselamatan jiwa-jiwa. Yesaya 61 ayat 1 dan 3 berkata, ini pesta yang Tuhan panggil dan Tuhan sediakan. Kuasa Tuhan yang maha tinggi ada padaku. Ia memilih dan mengutus aku untuk membawa kabar baik kepada orang miskin dan menyembuhkan yang remuk hatinya. Untuk mengumumkan kepada orang tahanan bahwa mereka segera dibebaskan. Dan kepada orang-orang penjara bahwa mereka akan dilepaskan. Ia mengutus aku untuk memberitakan bahwa sudah tiba saatnya Tuhan menyelamatkan. Untuk menghibur yang duka cita, membalas musuh-musuh mereka, untuk memberi kegembiraan dan sukacita
kepada orang yang bersedih, berkabung dan sebagainya. Saudara, saya ini mau bilang begini ya. Ini pesta dan sudah saatnya. Setiap saudara diurapi, setiap saudara berjalan dalam sign and wonder, setiap saudara bisa buat mujizat, setiap saudara bisa menjadi pembawa berita sukacita. Amin. Tapi persoalannya, saudara itu orang baik-baik. Kalau orang baik-baik suka apa? Gak berani malu, saudara. Nanti kalau saya tumpang tangan, tiba-tiba gak sembuh gimana? Nanti kalau saya nih ya urapi, tiba-tiba dibilang aneh gimana? Nah ini penyakit orang baik-baik, saudara. Nah kalau kami ini orang memang brengsek. Orang udah dianggap aneh, udah dianggap sesat. Jadi satu kali lagi aneh ya gak apa-apa toh. Gak beda jauh. Saudara kalau sudah tahu di tempat kami, semua aneh lah, termasuk cucu saya. Saudara bayangin cucu saya itu umur 1 tahun ya, di mall bawa minyak urapan, doain orang-orang, saudara. Dan kita ketawa aja, saudara. Kalau orang lain pasti berkata, jangan, ini COVID, jangan pegang-pegang orang, jangan doain orang di mall. Kalau saya, ya karena saya aneh, saya bilang ini, terusin. El, doain aja semuanya. Saudara dia doain semuanya. Saudara di mall, saudara dia doain semua anak-anak yang dia gak kenal. Ketemu dia pegang tangannya pakai minyak urapan. Saudara, dan ada banyak yang terjadi. Saudara, hari itu ada orang sakit, saudara. Dan dia pegang. Saudara, cucu saya 1,5 tahun. Orang sakit COVID, dia pegang, sembuh seketika. Saudara bahkan saudara ya. Kami itu sampai lihat berkata gini, udah biarinlah, udah ini waktunya. Saudara, hari itu ada kucing sudah mau mati, saudara. Saudara, dan ini cucu saya ambil minyak urapan, didoain, saudara. Sekali lagi kalau orang baik-baik dan orang normal akan berkata begini, janganlah kucing udah mau mati, udah bengek, udah begitu nanti anak kena apa. Saya bilang biarin aja. Saudara, dan dia doain kucing itu dari sudah tidak bisa berdiri, sudah mau mati, berdiri, lari, seger, hidup sampai hari ini. Saudara, kalau saudara bilang anak umur 1,5 tahun punya iman, no. 1,5 tahun mengerti apa? Nggak ngerti apa-apa. Tapi karena roh Allah mau ini roh Allahnya udah di-spread, sudah bilang begini, pokoknya siapa yang mau, saya bergerak dengan engkau. Siapa yang mau, saya bergerak dengan engkau. Saudara, dan itu baru sedikit. Saudara, ada satu anak saudara pergi ke daerah. Kami ini pada waktu pandemi kami utus semua anak yang mau. Mereka ini semua udah keliling Indonesia, saudara. Kalau saudara bilang, Bu, mereka baru sudah lulus Alkitab, enggak. Berapa lama bertobat? Paling 5 bulan. 1 tahun. Terus nanti di sana bagaimana? Biar jalan sama Tuhan. Karena Roh Kudus seringkali nggak bisa pakai yang udah, maaf kata ya, kelamaan jadi Kristen. Roh Kudus butuh pakai orang yang berani malu setidaknya. Saudara, dan hari itu ada satu anak saudara yang pergi ke satu tempat. Saudara, dan begitu sampai di desa yang paling ujung. Saudara, dan tiba-tiba saudara orang sedang berkumpul menangisi sesuatu. Saudara, karena lagi berapi-api kan, ya baru pertama kali diutus. Saudara, dia datangin itu kerumunan dan dia bilang begini, bolehkah saya mendoakan? Semua orang ya karena berpikir ini ada orang kota sok banget ya. Saudara, dan dia bilang silahkan. Saudara, dan dia ini kakek, saudara sudah dan dia mulai tumpang tangan, bangkit dalam nama Yesus, bangun. Saudara, dan dia doa, dia pikir lagi sakit apa saudara ya. Saudara, dia doakan, tiba-tiba orang ini duduk dan semua orang menjerit karena ternyata kakek ini udah mati, saudara. Bangkit. Saudara, karena apa? Simple. Ada yang berani berjalan dengan Roh Kudus. Mungkin Roh Kudus berkata begini, oh, sudahlah,
Ini anak-anak udah gak tahu malu, tapi aku memang lagi pengen demonstrasi. Ayatnya berkata hari ini siapa yang mau pergi memberitakan Injil, berjalan dengan kuasa Roh Kudus, bangkitkan orang mati, sembuhkan yang sakit. Apakah kita sudah terlalu tua, terlalu lama Kristen, sampai berpikir ini cuma teori? Saudara, satu lagi, saya kalau mau cerita saudara bisa sepanjang malam. Saudara, ada satu anak kami utus ke Kalimantan. Begitu sampai di sana, saudara dibilang begini, kamu boleh masuk ke tempat ini, itu semua agama seberang. Kalau kamu sudah pergi ke pondok itu, minta izin sama orang tua itu. Saudara, dan dibilang orang yang paling tua, umurnya sudah 100 lebih. Saudara, sekali lagi karena anak-anak ini polos dan tidak mengerti apa-apa. Saudara, dia jalan aja ke sana. Dan saudara, dia datang, dia bilang shalom. Ya. Setelah itu saudara, dia masuk. Saudara, dan Roh Kudus, dan dia bau sekali tempat itu, dan tubuh orang ini mengeluarkan satu bau yang mengerikan. Saudara, dan Roh Kudus berkata, peluk dia, siram dengan minyak urapan. Saudara, sekali lagi anak-anak ini terlalu polos dan mereka cuma sekedar melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, dia peluk saudara dan dia siram saudara dengan minyak urapan. Saudara, tiba-tiba orang ini jerit, gemetar dan nangis saudara. Terus anak ini makin semangat kan. Saudara, kalau di tempat kita itu kalau sudah lihat orang nangis kita semangat saudara. Gak berhenti, makin saudara. Saudara ya, dan makin semangat saudara kita, wah Bapak terima Tuhan Yesus, dipeluk, diusap-usap, segala macam. Akhirnya bapaknya bilang iya. Saudara, begitu iya, anak ini pergi, balik. Nah sudah kan udah minta izin, udah bilang iya. Ya, saudara, dia begitu sampai semua, begitu dia sampai ke kelurahan, saudara itu kurang lebih jalan 40 menit. Saudara, itu semua orang kelurahan memandang dia. Dan mereka semuanya berlutut. Saudara, dan dia baru tahu ceritanya. Saudara, ini adalah dukun yang paling sakti di tempat itu. Dan pendeta, orang Kristen atau orang apapun yang mencoba masuk ke daerah itu, saudara, baru sampai depan pintunya, saudara itu mati atau lumpuh. Saudara, tapi ini anak bisa masuk ke dalam, saudara memeluk, mengajak terima Yesus. Dan saudara mau tahu, bahkan sebelum anak ini sampai ke kantor kelurahan, dukun itu sudah meninggal. Dan ujungnya satu kampung terima Yesus. Inilah hari keselamatan. Ini hari sukacita. Ini hari kemenangan. Dan Tuhan itu cuma mau berkata, ayo mau enggak jalan sama aku? Mau enggak engkau bersama-sama aku melakukan perkara yang besar? Satu lagi deh. Dari wajahnya saudara tuh belum percaya gitu loh. Saya mau bilang begini loh, apa sih ruginya? Ruginya cuma satu, kan diketawain orang, paling gagal, paling dibilang aneh, paling dibilang sesat dikit. Ini loh, saya ini sudah, ya saudara, kalau orang Jawa, orang itu bilang sudah tumuk, ya, saudara sudah biasa diomongin apa. Tapi hidup saya sangat ajaib. Saudara, kami punya pasukan itu ratusan ribu. Dan semua ngalamin Tuhan. Saudara, dan tidak ada yang hebat terus gini. Wah, lulusan S3 ngelotok Alkitab, suci, kudus, mandraguna. Tidak ada saudara. Saya ini sisi lain dari Pastor Robert. Ya, saudara, kalau beliau itu kudus, tak bercacat celah. Kalau saya bilang ini, perampok, ayo. Pelacur, hayo, ya, pembunuh, hayo. Saudara, nyari satu pun yang bersih di Mahanaim itu susah, saudara.
Yang hidup baik-baik, keluarga baik-baik, kudus baik-baik. Tadi pagi itu ada checklist. Saya dalam hati ketawa, kalau di Mahanaim di checklist gak ada yang lulus kelihatannya. Semua kacau kan itu. Tapi saya mau berkata hampir semua kami. Saudara mengalami Tuhan. Saya tuh kadang-kadang kalau lihat Tuhan ya, saya bilang gini, Tuhan. Saya kagum dan saya heran. Kenapa engkau mau jalan dengan kami? Kenapa engkau mau? Saudara, saya lihat ada anak-anak yang saudara ya, kalau dia khotbah orang itu rebah 6 jam. Sampai saya ngomong begini sama dia, lu lebih sakti dari Ibu Iin. Dia ketawa-ketawa, saudara. Saudara, siapa dia? Penari. Lulusan Alkitab? No. Umur berapa? 20. Saudara, ada satu anak menyembuhkan 1000 orang sampai dapat plakat dari pemerintah pada waktu COVID. Siapa dia? Hitam, jelek, gendut. Saudara, saudara umur 18 tahun. Saudara, saya cuma lihat anak-anak yang ajaib. Satu lagi kesaksian, seru banget. Saudara, hari itu kami utus satu anak. Saudara, dan dia masuk ke satu daerah yang ternyata daerah aliran keras. Saudara, dan begitu dia masuk, wah saudara ya, RT RW semua bilang Kristen. Wah, udah kayak orang mau dibunuh aja, dikepung. Terus tidak tahu bagaimana, tiba-tiba dia ngomong begini. Desa ini saya lihat kering. Jadi saya datang ke sini untuk bikin sumur. Wah, mereka langsung ketawa, saudara. Dia bilang gini, memangnya kami goblok sampai nggak bisa bikin sumur. Dan dia bilang gini, di sini tanahnya itu sudah digali 100 meter. Tidak bisa keluar air. Bahkan pemerintah sudah mengusahakan segala macam cara. Tidak bisa keluar air. Saudara, dan dia bilang anak bodoh bego apa yang maki-maki. Terus dia bilang gini, kalau kamu bisa nemuin air, kami satu kampung kami jadi Kristen. Tapi kalau tidak, dia bilang besok juga lusa, dia bilang gitu, tinggalkan desa ini dan jangan pernah kembali lagi. Sudah kepepet kan saudara, jadi bilang ya pasti Tuhan berikan air. Saudara, selesai dia malam doa, nangis, telepon saya, Bu, di mana sumber air? Ya mana gua tahu. Orang pemerintah aja udah bilang gak ada kok lu cari. Dan kamu bilang iya lagi. Saudara, dan dia doa, nangis sama Tuhan. Terus dia bilang, Bu gimana? Udahlah, pokoknya tunggu Tuhan bicara. Saudara, dan besoknya tukang gali sumur didatangkan, saudara, dan anak ini suruh jalan menunjuk di mana saudara ya sumber air. Dia jalan sambil teriak, Tuhan bicara, bicara, enggak bicara saudara. Enggak dengar suara Tuhan. Memang biasanya juga enggak dengar suara Tuhan. Bukan nabi, bukan siapa-siapa. Saudara, dan wah marahkan mereka, cepetan, jangan ngulur waktu, cepetan. Saudara, pada waktu bentak-bentak, kaget, kesandung, jeder. Begitu kesandung dia bilang, ini tempatnya. Saudara, terakhir saya waktu sudah sampai, saya nanya gini, memangnya lu kenapa bilang itu tempatnya? Kan saya kesandung, Bu. Saya rasa itu malaikat menyandung saya. Memangnya kamu dengar suara Tuhan? Enggak, Bu, kepepet katanya. Ya udahlah, paling saya diusir, Bu. Ya udahlah, saya juga udah capek muter, Tuhan gak bicara katanya. Saudara, digalilah sampai 40 masih belum ada. Dan kemudian mereka tanya begini, sampai berapa kami harus gali? Dia bilang dengan keras, 50 angka anugerah dan Pantekosta. Kalau saudara tahu, itulah kami, Mahanaim. Ngawur, aneh, asalnya plos.
Saudara, dan mereka gali persis 50. Itu air nyumber saudara. Sampai setinggi 2 meter. Dan sekali lagi. Satu desa diselamatkan. Kalau saudara mau berkata kami sakti, enggak. Kami ini cuma orang-orang nekat aja yang jalan sama Tuhan. Seperti cucu saya yang berkata, Oma, dan saya tidak akan pernah tega. Saya akan ada untuk menolongnya. Kami ini mungkin cucu cicitnya Tuhan. Yang goblok, konyol, bego. Dan setiap kali cuma bilang, Tuhan. Tuhan. Dan dia ada di situ. Setiap kali. Saya bisa cerita sampai pagi, saudara. Desa demi desa. Dimenangkan oleh anak-anak yang berusia 14, 15, 20 tahun. Bukan anak-anak sempurna. Anak-anak pemarah, anak-anak yang jatuh bangun dalam dosa. Anak-anak yang disuruh sabatikal tidur. Saudara, anak-anak yang gak pernah bisa sempurna. Tapi kami berjalan dengan Tuhan. Hari ini saya mau berkata, saudara, yang disampaikan pastor sangat benar, exactly 100%. Tapi saya mau kasih jalan pintas, jalan sempit, jalan belakang. Kalau istilah kami jalan anjing. Sudah tahu namanya jalan anjing? Pintu boleh tertutup rapat. Apalagi kalau di luar negeri. Saudara, selalu ada celah atau ada kotak anjing di bawah. Dan anjing itu bisa keluar masuk lewat situ. Ada jalan anjing. Saudara. Itulah jalan Maria Magdalena. Waktu mengurapi Yesus. Itulah jalan Petrus. Waktu Petrus sangat putus asa dan berkata, aku sudah coba semalam-malaman dan aku tidak menangkap apa-apa. Itulah jalan, saudara. Perempuan Samaria yang kawin 5 kali dan tidak mendapat cinta. Tapi dia berujung menjadi orang yang menobatkan satu kota. Satu kota. Dan malam ini saudara bisa lewat jalan manapun. Saya cuma mau berkata dia setia. Dia setia. Ini lagu yang dibuat oleh Olvi dan Stanley. Asalkan ku bisa menjamah. Ini lagu Maria Magdalena yang dia buat. Saudara, dan saya berdoa saudara berurusan dengan Tuhan. Lagu ini berkata, sekalipun mata melihat kami dan menuduh dengan segala macam, kami akan coba merangkak dan mendekati. Karena hati kami cuma merindukan mengurapi dan menatap matanya. Asal aku bisa jalan dan menjamahmu. Dan kami melihat mujizat, kemuliaan, kemenangan terjadi. Asalkan ku Tuhan. Asalkan ku bisa denganmu. Asalkan ku bisa mencium kakimu. Asalkan ku bisa menyentuh
Mungkin kami harus menderita, mungkin kami harus dihina, mungkin kami bahkan tidak tahu bagaimana. Tapi ini cerita kami. Nyatakan cintaku, asalkan ku bisa mencium kakimu, asalkan ku bisa menyembahmu, mengurapimu dengan minyak narwas tubuh. Goes on to deep goes on to deep. Mataku, biar mata kami malam ini bertemu dengan matamu. Hati kami hatiku bertemu dengan hatimu. Hatimu Deep goes on to Deep go. Biar seruan hati kita bersalkan. Mari naikkan penyembahanmu, doamu, ceritamu, ketakutanmu, kesakitanmu. Naikkan keletihanmu. Biarkan kita menyatu. Deep goes on to deep. Cintaku, cintaku bertemu cintamu. Cintamu, Oh imanku, imanku bertemu imanmu. Oh, deep goes on to deep. Hamba angkat semua hamba-hambamu, semua anakmu di tempat ini. Deep goes on to deep. Inilah keberadaan kami. Hidupku Tidak banyak yang baik, bertemu, tidak ada kekuatan. Tapi pakai kami. Masukkan kami di pesta. Pesta keajaiban. Pesta pemulihan. Pesta lawatan. deep goes on. Pesta jiwa-jiwa. Pesta kemenangan. Pesta kemuliaan. To deep. Biar tiap kali Loraku hati kami menyatu, bertemu hatimu. kami akan lihat kemuliaan. Kami lihat berkah. Kami lihat jalan keluar. Menyatu denganmu. Kami lihat keselamatan. Kami lihat kemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.